Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li ansarihi wa li junudihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasirul haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, amin amin amin, wa akrimna bi nuril fahmi, waftah alaina bi ma'rifatil ilmi, wa sahhil lana abwaba fadlik, wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya buka dengan baca Fatihah dan doa karena saya tidak punya kemampuan untuk memberikan ilmu. Yang punya ilmu Allah. Karena itu kita minta kepada Allah agar kita dikasih ilmu oleh Allah. Al-Murabbi al-Haq, guru yang sesungguhnya adalah Allah. Karena itu saya minta kepada guru yang sesungguhnya, yaitu Allah, untuk memberikan ilmu kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan secercah hidayah, taufik, ilmu, pencerahan kepada kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Mukminin, guru saya dulu pernah belajar bahasa Inggris, cuma gagal di tengah jalan. Ustaz Hadi beserta jajarannya semoga istiqomah mengurus rumah Allah ini, masjid ini, dan semakin keren masjidnya. Mudah-mudahan orang-orangnya dengan iman-imannya makin keren. Kemudian para orang tua kami, Ketua DKM yang sudah purna bakti, Ayahanda Bapak Haji Agung, dan para orang tua kami yang hadir, para bapak, ibu, dan anak-anak muda yang luar biasa ini. Baru kali ini saya ngisi kajian dihadiri oleh banyak anak muda, luar biasa. Mudah-mudahan jadi generasi yang sukses dunia akhiratnya ya, insyaallah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, karena saya diminta oleh Ustaz Lutfi ya, Ustaz Lutfi, orangnya mana ini? Oh, untuk ngisi kajian. Karena itu saya bawa contekan, ya bawa contekan, biar gak kemana-mana. Karena saya berhadapan dengan para orang pintar, jadi saya harus bawa contekan lah. Bapak ibu sekalian, momen Idul Adha, momen Idul Kurban,
momen haji ini, mari kita mengambil pelajaran-pelajaran penting dari Al-Quran. Dan memang Allah sajikan untuk kita semuanya. Yang di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Di dalam kisah-kisah mereka, para nabi, orang-orang soleh, ataupun mungkin orang-orang yang tidak soleh, orang toleh, dikisahkan di dalam Al-Quran, itu menjadi pelajaran, ibratun, pelajaran penting liulil albab, bagi mereka yang punya akal, punya otak, ya, punya kemampuan nalar. Maka banyak di dalam Al-Quran tampilan-tampilan kisah agar kita mengambil pelajaran penting itu. Salah satunya adalah sosok Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Allah bilang begini, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ini ada Al-Hafidh, imam kita yang suaranya indah sekali. Kalau subuh harusnya 1 juz ini ya, enaknya. Ini kalau sholat subuh 1 juz juga nggak terasa, karena nikmat sekali. Terima kasih Ustaz, ya, menambah khusyukan kita. Nah, kalau bacaan ayat salah, saya tolong ditegur nanti ya. Qad kana lakum, sungguh telah ada buat kalian, uswatun hasanah, suri tauladan yang hebat, yang bagus. Uswatun hasanah fi Ibrahim, yang terdapat dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang berada bersamanya. Siapa orang-orang yang berada bersamanya? Yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sayyidah Hajar, dan putranya Nabiuna Ismail alaihissalam. Dan juga ada Sayyidah Sarah, istri pertamanya, dan juga putranya yang lain, Ishak alaihissalam. Jadi memang kita disuruh mengambil pelajaran penting dari sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jemaah sekalian, ayat pertama yang saya nukil dari surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat ke-37, ada doa beliau yang dikabul oleh Allah sampai detik ini. Perhatikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Doa Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati, sebagian keluargaku, keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang lembah tersebut tidak ada pepohonan. Bayangkan ya, sampai sekarang juga yang Mekah itu, Ka'bah itu di seputarannya tidak ada pepohonan. Baitikal muharram, inda baitikal muharram, dekat rumahmu yang mulia, yang dimuliakan, itu dekat Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, kenapa aku tempatkan istriku dan anakku Ismail di situ? Liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah
hati-hati dari sebagian manusia itu tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Jadi mau mengikuti ketentuan-ketentuan mereka, istri, putranya, Ishak dan sebagainya, yang kemudian dijadikan syariat, seperti syariat sa'i dari Bukit Sofa Marwah. Ini doa Nabi Ibrahim agar cenderung hati sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarati, dan kasih rizki kepada mereka berupa buah-buahan. Maka di Mekah walaupun tidak kelihatan tanaman-tanamannya, buah-buahannya bagus-bagus dan gede-gede. La'allahum yashkurun, supaya mereka itu bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, ceritanya begini. Ini saya cerita saja. Ada perintah Nabi Yuna Ibrahim kepada ada perintah dari Allah kepada Nabi Yuna Ibrahim. Untuk apa? Untuk berdakwah keluar kota. Kemudian ada keluarganya nih, yaitu istri Sayyidah Hajar dan putranya Ismail. Masih bayi, masih kecil. Dia mau tinggal bagaimana? Perintah Allah untuk dititipkan di mana? Di dekat Ka'bah, Baitullah. Yang saat itu laisa hunaka insan, tidak ada manusia. Laisa hunaka zar'un, tidak ada pepohonan. Laisa hunaka syai'un akhar, tidak ada sesuatu pun, makanan apapun tidak ada. Pokoknya disuruh ditempatkan di situ. Siti Hajar yang belum lama melahirkan, masih punya bayi, ditempatkan di sebuah tempat yang tandus, tak bertuan, tapi dekat Baitullah. Saat itu belum terbangun. Ini Nabi Yuna Ibrahim belum membangun. Ditinggal. Siti Hajar sedikit agak ragu-ragu, bertanyalah kepada suaminya, wahai suamiku, apakah benar engkau menempatkan aku dan anakku di sini? Bertanya diam, ditanya diam Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, benarkah engkau menempatkan aku di sini dan anakku? Benar. Belum dijawab dulu, mohon maaf ya, belum dijawab. Berkali-kali, faraddada miraran, berkali-kali. Ini saya ambil dari tafsir Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, cerita ini. Baru kemudian pertanyaan Sayyidah Hajar yang ketiga, baru kemudian dijawab, iya. Lalu bertanya lagi Sayyidah Hajar, Allahu amaraka bihada, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah yang diperintahkan kepada kamu untuk melakukan ini? Nah, iya. Lalu apa kata Sayyidah Hajar? Kalau begitu, jika itu adalah perintah Allah, la yudayyi'ullahu lana, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Sudah, pergi, silakan. Bu, kira-kira kalau ibu habis melahirkan ditinggal di sebuah lembah kayak begitu, ditinggal nih, habis beranak begitu, ditempatin di situ, kira-kira ibu bilang apa sama suaminya? Ayah geblek ya, ayah geblek. Ayah nggak waras ya, begitu. Kok kami ditempatkan di sini? Nggak ada minuman, nggak ada pepohonan, wah gersang, nggak ada manusia juga, membunuh kami, gitu. Mungkin protesnya begitu. Untung aja, ini istri Nabi Ibrahim ini, Sayyidah Hajar. Coba kalau kita saat itu, udah diapain itu Nabi Ibrahim?
tinggal sedemikian itu sampai Siti Hajar berkata begitu, la yudayyi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keberadaan kami di sini. Oke. Kemudian itu tadi saya mengambil pelajaran dulu dari situ. Pertama, betapa sosok Nabi Ibrahim. Jangan bilang begini ya, itu mah Nabi Ustaz, itu mah Nabi, wajar. Jangan bilang begitu, jangan. Kemudian Sayyidah Hajar bilang begitu, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu mah wajar, istri Nabi, bukan begitu ya, bukan. Semua pelajaran tadi saya bacakan ayat di awal, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah, gitu ya. Jadi pelajarannya bahwa tampilan Nabi Ibrahim adalah sosok ayah yang yakin kepada Allah. Tampilan Sayyidah Hajar adalah sosok istri dan sekaligus sosok ibu yang sangat yakin kepada Allah. Dua-duanya, sosok ayah, sosok ibu, adalah orang-orang yang sangat yakin, yang keyakinannya tanpa ada keraguan sedikit pun dengan Allah, dengan Rabb-Nya. Sehingga ketika ada perintah Allah berupa perbuatan yang ekstrim sekalipun, contoh ekstrim itu tadi, ninggalin istri baru habis belum lama melahirkan, ditinggalin begitu saja, padahal cuma berbekal minuman saja dalam riwayat, ditinggalin begitu saja, begitu yakinnya akan pertolongan Allah. Kalau begitu, pelajarannya adalah ketika kita yakin 100%, 1000% tanpa keraguan sedikit pun dengan Allah, maka Allah pasti akan menolong kita. Istri yang solehah, yang yakin suaminya menjalankan perintah Allah, lalu istrinya ridho, maka yakin pertolongan Allah pun datang kepadanya. Nanti bentuk pertolongannya apa? Nabiuna Ibrahim, sosok ayah yang yakin full kepada Allah, pun demikian pertolongan Allah pun akan datang kepadanya. Memang tampilan kisah-kisah dari Nabi Ibrahim ini tampilan-tampilan ekstrim, tapi jangan dicontoh. Sekarang bapak-bapak nih, bapak-bapak jangan dicontoh begitu. Karena kalau Nabi Ibrahim itu pakai wahyu, dia perintah Allah bahwa setiap mimpi sosok Nabi itu benar adanya, ru'yatul haq, benar, mimpinya itu mimpi benar. Salah satunya adalah ini. Oke. Jadi itu dengan keyakinan sosok ayah kepada Allah yang kuat, dengan keyakinan sosok ibu, sosok istri yang kuat keyakinannya kepada Allah, mendatangkan pertolongan Allah, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keadaannya sedikit pun. In tansurullah yansurkum, jika kamu mau menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Kan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Apa kata Allah janjinya? Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki seluruh perbuatan kamu, diperbaiki perbuatan kita. Jadi harusnya kita berbuat negatif dilerai oleh Allah, dicegah oleh Allah dengan keimanan, dengan ketakwaan kita, dengan keyakinan kita yang mantap. Nah, itu pelajaran pertama.
Berikutnya saya lanjutkan kisahnya. Ketika bekal airnya Sayyidah Hajar yang memang sudah ditinggal sama suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam kehabisan, habis. Sayyidah Hajar kebingungan, ini anak nangis, pengen minum. Akhirnya Siti Hajar berusaha untuk mencari air. Mulai dari bukit sofa dia cari, kelihatannya dari jauh ada air. Rupanya itu fata morgana. Kalau kita lewat di aspal jalan raya di tengah hari gitu ya, naik motor atau naik mobil, kelihatan di sana ada air ya, padahal mah nggak ada air ya. Itu fata morgana saja. Jadi Siti Hajar melihat di sana ada air, ternyata tidak ada air. Kemudian terdengar suara bahwa ada air di Bukit Marwa, di sana di Marwa ada suara. Ya mungkin dengan suara bagaimanalah bahwa Hajar di sini ada air. Dia lari mengejar ada air di sana. Ternyata tidak ada apa-apa dan tidak ada orang juga. Kemudian dia lakukan sampai 7 putaran. Yang kalau kita sa'i seperti itulah. Ya kalau sekarang kan adem, enak ya, nggak panas gitu, deket gitu. Ya kalau dulu kan panas begitu. Ini anak ditinggalkan begitu saja jauh. Sementara ibundanya Hajar itu berlari-lari untuk mencari air. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ketika usaha itu dilakukan dan Sayyidah Hajar dia merasa putus asa, udah gak ada air, sudah. Dia kembali melihat anaknya datang. Ibaratnya mau menyampaikan mungkin, nah nggak dapat air, nah ibu udah berusaha, nah gitu. Ternyata ketika kembali melihat anaknya Ismail alaihissalam, air keluar dengan begitu derasnya dari kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Rupanya malaikat Jibril itu yang menggali itu, yang mengeluarkan itu atas perintah Allah, Jibril. Sehingga itulah yang kemudian air itu disebut air Zam-Zam. Sumur itu yang disebut dengan sumur Zam-Zam, yang keluar dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Lihat, perhatikan. Siti Hajar ditinggal oleh suaminya, kehabisan air, yang kemudian dikasih hadiah menarik oleh Allah. Apa hadiah menariknya? Yaitu kenangan-kenangan indah dari ikhtiar dan usahanya, berupa sumur Zam-Zam yang sampai detik ini tidak pernah kering. Itu sumur Zam-Zam. Baik, apa manfaat dari Zam-Zam itu? Ini ada sebuah riwayat yang saya bacakan, riwayat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu." Air Zam-Zam itu diminum sesuai niatnya, itu manfaatnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh si peminumnya. Saya ulangi, air Zam-Zam itu, ini kata Nabi, air Zam-Zam itu adalah air di mana air itu memberikan sesuatu yang sesuai dengan niatnya si peminum. Nabi melanjutkan, "In syaribtahu tashtafi bihi syafaqallah." Jika kau minum air Zam-Zam itu untuk mengobatimu, mengobati penyakitmu, maka Allah akan menyembuhkan penyakitmu. Kalau engkau berniat air Zam-Zam itu untuk obat, maka Allah akan membuat air Zam-Zam itu menjadi obat. Wa in syaribtahu li syab'ika asba'akallahu bihi.
jika kau minum air Zam-Zam itu agar perut kau kenyang, maka Allah akan mengenyangkan perutmu. Wa in syaribtahu liqat'i dham'ika qata'ahu. Jika air Zam-Zam itu kau minum untuk menghilangkan dahaga, maka Allah pasti menghilangkan dahagamu. Ini manfaat air Zam-Zam yang disitir oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, pelajarannya adalah tadi ada hadiah menarik bagi yang imannya mantap, keyakinannya full, ketawakalannya, kepasrahannya mantap. Pantas Allah katakan di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan dia. Lihat, ketika Siti Hajar pasrah, sudahlah, udah nyari kesana kesini, udah kesini, sudah berusaha, sudah terserah Allah. Ternyata Allah kasih hadiah yang luar biasa berupa keluarnya air Zam-Zam tadi. Jadi orang yang bertawakal setelah dia berusaha, itu Allah kasih hadiah menarik. Entah apa hadiahnya. Begitu. Yang kedua, berusahalah. Jangan melihat secara kasat mata. Kalau kita, Pak, Bu, mungkin berpikir gini, mau nyari air di mana? Sumur kagak, sungai kagak, solokan kagak, kobakan kagak, nggak ada danau, nggak ada lautan. Dari mana dong sumber air itu? Logika kita kan kalau nyari duit kan pakai logika. Ternyata kalau rezeki Allah itu nggak pakai logika, nggak pakai akal. Nyari duit jangan pakai logika, jangan pakai akal. Coba Siti Hajar nyari air dari Bukit Sopak Solo, orang mani. Kalau udah nggak dari Bukit Sopak nggak dapet, Bukit Marwah nggak dapet, ya udah, ngapain makin muter-muter lagi? Ngapain makin muter-muter lagi? Logika. Tapi Siti Hajar karena masih terbayang-bayangi dari Bukit Marwah kelihatan air, dia samperin lagi dan tidak pernah putus asa. Saat itu dia terus berusaha. Karena itu hidup usahalah. Rizki urusan Allah. Jangan putus asa. Mana mungkin dapat duit, mana mungkin dapat rezeki, mana mungkin dapat makanan, mana mungkin. Itu akal kita. Tapi Allah bukan begitu. Tidak terjangkau oleh akal kita. Rizki Allah itu tidak terjangkau oleh akal kita. Tidak terjangkau. Kita disuruh taat sama Allah. Kita disuruh jauhi larangan Allah. Lakukan itu saja. Bekerja wajib. Itu pekerjaan wajib. Kerjakan saja. Aku yang ngatur rizkinya. Gitu. Itu dari Siti Hajar lari dari Bukit Sofa, Bukit Marwah sedemikian rupa. Tapi yang keluar air bukan di Sofa, bukan di Marwah. Yang keluar air di kaki Nabi Ismail. Itu artinya dalam menapaki hidup ini, dalam mencari rezeki Allah, jangan pakai akal. Bekerja dan berbuat saja. Nanti Allah yang ngatur. Enggak usah khawatir hidup ini. Dan tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hamba Allah ini. Kita tidak akan pernah disia-siakan. Hak Allah yang ngatur rezekinya. Begitu. Anak disuruh sekolah saja. Persoalan nanti kerjanya seperti apa, itu urusan Allah. Dia disuruh sholat saja, disuruh belajar puasa saja, disuruh belajar infak saja, disuruh belajar berbakti sama orang tua saja. Ajarkan nilai-nilai akhlak, ajarkan nilai-nilai moral, ajarkan nilai-nilai adab. Nanti dia bekerja seperti apa ke depan, itu urusan Allah.
kita bertugas untuk menanamkan keyakinan, keimanan kepadanya. Begitu. Itu pelajaran dari cerita itu. Dan kemudian ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tanya jawab Pak Saudari? Ada tanya jawab? Oke. Ada hadis Nabi. Khoslatani, kata Nabi, laisa fawqahuma syai'un minal khairi, husnul dhanni billahi wa husnul dhanni bi ibadillah. Kata Nabi, ada dua sifat, ada dua perkara yang lebih, yang paling tinggi, sesuatu yang paling tinggi kebaikannya. Saya ulangi, ada dua sifat, ada dua perkara yang ini paling tinggi kebaikannya, nilai kebaikannya. Syai'un minal khairi, yang paling tinggi kebaikannya. Apa itu? Husnul dhanni billah, berbaik sangka kepada Allah. Wa husnul dhanni bi'ibadillah, dan berhusnudzon kepada hamba-hamba Allah. Siti Hajar ketika ditinggal di situ, dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Kok Allah tega-teganya memerintahkan suamiku untuk aku ditinggalkan di wilayah seperti ini, di lembah kayak begini? Tidak memprotes Allah. Dia justru meyakini Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keadaan kami, keadaan aku dan anakku di sini. Kita ketika diuji, langsung saya sudah duha, saya sudah tahajud, kok ujian saya kayak begini banget sih Allah, gitu kan? Kok begini banget sih? Padahal saya udah baik banget sama orang, kok orang begitu baik banget sama saya? Kita selalu memprotes ke Allah kayak gitu. Kok saya sudah sholat 5 waktu, saya nggak pernah tinggal, tapi tetap saja susah, jalan terus, masalah nggak pernah henti, dan sebagainya. Seakan saya orang yang durhaka, begitu. Tidak boleh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kebaikan yang paling tinggi, yang tidak ada lagi kebaikan yang paling tinggi kecuali husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan kata Nabi, kebalikannya, yang paling rendah, paling hina, keburukan yang paling dasar, yang paling rendah, maksudnya paling hina dah, keburukan yang paling dahsyat adalah su'udzonni billah wa su'udzonni bi'ibadillah, bersuudzon kepada Allah dan bersuudzon kepada hamba-hamba Allah. Itu keburukan yang paling hina, yang paling dasar, begitu. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir lah, saya singkat ya, saya singkat. Ayat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat, wahai Tuhanku, jadikanlah aku penegak salat, wa min dzurriyyati, dan sebagian keturunan-keturunanku. Karena rupanya ada keturunan Nabi Ibrahim yang kafir, ada keturunan Nabi Ibrahim yang mukmin, yang muslim. Jadi keturunan Nabi itu ada yang kafir, ada yang mukmin, gitu. Maka redaksinya wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan aku penegak sholat, dan sebagian keturunan-keturunanku jadikan mereka
penegak sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kenapa kok Nabi Ibrahim menempatkan anaknya dan istrinya di lembah dekat Ka'bah, liyuqimus sholat tadi, untuk menegakkan sholat. Maka dari itu, siapa yang sholat di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, maka balasannya adalah berapa? 100.000 kali lipat. Nih, kalau kita sholat 2 rakaat subuh di Makkah Al-Mukarramah, itu balasannya 100.000 kali lipat. Kalau kita sholat di sini, mau menandingi sholat 2 rakaat di Mekah, maka harus 100.000 kali lipat. Sanggup? Nggak sanggup ya? Berarti harus ke sono supaya dapat 100.000 kali lipat. Makanya liyuqimus sholat, agar mereka itu mau menegakkan sholat. Makanya orang berbondong-bondong, bermimpi, bertekad, berazam untuk bisa ziarah Makkah, untuk bisa ziarah Madinah, bisa melaksanakan haji dan umroh, karena sudah menjadi doa Nabi Ibrahim, liyuqimus sholah. Maka 5 waktu di sana rame, penuh, mau keadaan bulan apapun, sampai lagi saat haji seperti ini. Karena itu kita bercita-citalah bisa haji dan umroh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nanalu biha ziyarata syarifika wa syarifih innaka ala kulli syai'in qadir. Itu salawatnya, wiridannya begitu, supaya bisa ziarah Makkah Madinah, salawatnya begitu. Itu kata guru saya begitu. Nah, kenapa kok Nabi Ibrahim pengen anaknya, keturunannya, sebagian keturunannya dan orang-orang menjadi penegak sholat? Karena sholat itu adalah simbol ketaatan seorang hamba. Jadi dengan sholat, bahwa orang itu dianggap taat oleh Allah, dan puncak ibadah seorang hamba kepada rohnya, kepada Tuhannya adalah tatkala sholat. Yang lain bisa enggak laku, sekalipun banyak puasa, zakat, banyak zakat, bakti sama orang tua dan lain sebagainya dia lakukan, tapi enggak sholat, yang lain enggak laku. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Orang yang menegakkan sholat, menjalankan sholat, sama dengan menopang agama, mengokohkan agama. Tapi orang yang meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sama dengan menghancurkan agama. Simbol keimanan, ketakwaan, simbol dan puncak ibadah seorang hamba letaknya pada sholat. Dan sholat itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itu harapannya Nabi Ibrahim kepada generasinya, mereka dekat dengan Allah dengan menjalankan sholat. Di samping itu, sholat menjadi aunullah, pertolongan Allah. Orang yang sholat itu akan ditolong oleh Allah. Demikian yang saya sampaikan. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa mengambil pelajaran, dan potongan ayat ini dari doa Nabi Ibrahim. Hendaknya kita berdoa setiap habis sholat 5 waktu, berdoa ini, Rabbana hablana muqimas sholah wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Jangan pernah ditinggal. Bapak Ibu hafal ya,
Rabbana hablana muqimas shalah wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Kita ulangi lagi. Rabbana hablana, pakai jamak ya. Rabbana hablana muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Nah, itu doanya ya, kita lantunkan. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa, jangan ditinggal, supaya anak kita itu jadi orang hebat, sholatnya, imannya hebat, akhlaknya hebat, begitu ya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.